Tanah Tapanuli, negeri yang dijuluki kepingan surga di Bukit Barisan, rumah bagi harimau Sumatera, tapir, dan orang utan yang paling langka di dunia. Namun pada pekan terakhir November 2025 ini, surga itu porak-poranda oleh derasnya banjir bandang. Puluhan nyawa melayang, puluhan lainnya tak berjejak, dan ribuan orang terusir dari tanah kelahiran. Publik diberitahu, ini akibat siklon tropis Senyar, sebuah amukan alam yang tak terbendung. Tapi benarkah alam satu-satunya yang tertuduh? Atau ada tangan-tangan lain yang membuat tanah ini begitu rapuh hingga tak sanggup menahan air hujan? Ketika Walhi menunjuk 7 entitas korporasi di balik bencana ini, kita tersadar ini bukan sekedar bencana alam, ini adalah bencana ekologis. Banjir bandang boleh datangnya dari hujan, tapi gelondongan ini tidak mungkin datang dari awan. Senin, 24 November 2025, hujan turun tanpa henti. Awalnya dianggap berkah, namun dalam hitungan jam berubah menjadi bencana. Di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga kota Sibolga, langit seolah runtun. Kecamatan Angkola, Sangkunur, dan Batang Toru menjadi titik mati. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan meluap dengan kekejaman luar biasa. Di desa Simata Nyari, rumah-rumah beton tercabut dari pondasinya seperti mainan kertas. Di Sibolga, tebing-tebing longsor menimbun rumah warga yang sedang terlelap. Angka korban terus naik, tapi yang lebih mengerikan dari angka adalah pertanyaan para penyintas. Mengapa banjir kali ini begitu ganas? Para ahli meteorologi punya jawabannya. Siklon tropis Senyar, sebuah sistem badai raksasa yang tumbuh di Samudra Hindia, tepat di barat Sumatera. Siklon ini menarik massa udara basah, menciptakan curah hujan ekstrim yang terjadi berhari-hari tanpa jeda. Hujan ekstrim adalah pemicu, senjata yang ditarik pelatuknya oleh alam. Namun, sebuah peluru butuh laras senapan untuk membunuh. Dan laras senapan itu adalah benteng alam Tapanuli yang telah berubah wajah. Banjir tidak datang dari ruang hampa. Walhi Sumatera Utara secara spesifik merilis 7 nama entitas bisnis yang beroperasi di landscape Batang Toru. Aktivitas mereka dituding berkontribusi pada krisis ekologis ini. Landscape Bukit Barisan yang seharusnya menjadi benteng penahan air telah kehilangan fungsinya. Ketika tutupan hutan hilang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Hujan yang turun tidak diserap ke dalam tanah, melainkan meluncur deras di permukaan, membawa lumpur, batu, dan kayu gelondongan ke pemukiman warga. Lihatlah puing-puing ini. Kayu-kayu gelondongan yang hanyut bukan sampah biasa, itu adalah jejak aktivitas manusia di hulu. Bukti nyata bahwa hutan kita sedang dikupas habis-habisan. Jika tutupan hutan hilang, siapa yang menghilangkannya? Walhi menyoroti 7 entitas korporasi yang menguasai lahan di ekosistem Batang Toru. Mari kita lihat. Yang pertama, raksasa bubur kertas PT Toba Pot Lestari atau TPL yang menggarap hutan tanaman industri berjenis eukaliptus untuk bahan baku bubur kertas. Lokasinya tersebar di 12 kabupaten kota di Sumatera Utara, dan sektor Tapanuli meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan Toba. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan, luas konsesinya luar biasa, lebih dari 167.000 hektar, hingga tumpang tindih dengan wilayah adat dan hutan kemenyan masyarakat di dataran tinggi Toba hingga Tapanuli. Perlu diluruskan, meski sering dikaitkan dengan Luhut Binsar Panjaitan karena kesamaan nama, data bursa saham menunjukkan TPL adalah bagian dari imperium bisnis Royal Golden Eagle milik konglomerat Sukanto Tanoto. Bergeser ke hulu sungai Batang Toru, ada PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe. Sejak 2018, tambang ini dikendalikan oleh Astra Group via United Tractors. Mereka memegang kontrak karya seluas lebih dari 130.000 hektar. Meski perusahaan mengklaim menjalankan prosedur standar tinggi, Walhi menyoroti pembukaan lahan untuk akses dan operasional tambang di hulu sebagai salah satu faktor yang mengubah daya dukung tanah. Yang ketiga,
proyek raksasa PT North Sumatra Hydro Energy atau PLTA Batang Toru. Data menunjukkan mayoritas sahamnya dikuasai SDIC Power Holdings atau BUMN Energi dari Tiongkok. Pembangunan bendungan di zona merah gempa ini dituding memutus koridor habitat orang utan Tapanuli. Di sektor panas bumi ada Sarula Operation Limited atau SOL di Tapanuli Utara, konsorsium internasional yang melibatkan Itochu dan Kyushu dari Jepang serta Medco Power. Infrastruktur mereka tertanam jauh di dalam kawasan hutan lindung. Daftar energi ini dilengkapi oleh PT Pahai Julu Mikro Hydropower. Walau berskala lebih kecil, akumulasi pembukaan lahan di tepian sungai berkontribusi pada kerentanan tebing sungai. Terakhir, hilangnya spons alami penyerap air diperparah oleh ekspansi sawit. Walhi menunjuk PT Sagu Nauli yang menguasai ribuan hektar di pesisir pantai barat, serta keterlibatan plat merah PTPN 3 atau Kebun Batang Toru. Kehadiran perkebunan negara di wilayah ini melengkapi alih fungsi lahan yang masif. Hutan rimba berakar kuat berganti menjadi tanaman komoditas yang tidak mampu menahan curah hujan se-ekstrim siklon Senyar. Ini bukan pertama kali. November tahun lalu, Tapanuli Selatan juga diterjang banjir bandang yang menewaskan 2 orang. Saat itu alam sudah memberi peringatan, tapi sebagian manusia memang tidak pernah belajar dari peringatan. Tahun 2025 ini skalanya meledak, jalan nasional lumpuh total, jembatan putus, listrik padam. Apakah kita akan menunggu November tahun depan untuk menyadari bahwa daya dukung lingkungan Tapanuli sudah kolaps? Deforestasi bukan istilah di atas kertas. Landscape Bukit Barisan sedang sakit parah. Masifnya izin industri ekstraktif telah menggerus kawasan ekosistem penting ini. Hari ini kita sedang menuai hasil dari kegagalan tata ruang. Banjir akan surut, siklon ini akan berlalu, namun korporasi itu masih tetap di sana. Izin konsesi masih berlaku dan hutang Batang Toru yang tersisa masih terus tergerus. Pemerintah menetapkan status darurat bencana, bantuan pun mengalir. Kita mengerahkan segala upaya atas perintah Pak Presiden untuk supaya masyarakat yang tertimpa bencana ini segera tertangani. Tapi bantuan ini tidak bisa mengembalikan hutan yang hilang, tidak bisa menghidupkan puluhan nyawa yang tercabut dari jasadnya. Bencana alam yang menimpa Sumatera di akhir tahun 2025 ini jelas terlihat karena ulah tangan serakah manusia. Mari kita lihat data menurut Global Forest Watch. Dari tahun 2002 sampai 2024, Sumatera kehilangan 390.000 hektar hutan primer basah, menyumbang 25% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Area total hutan primer basah di Sumatera Utara berkurang 19% dalam periode waktu ini. Dan Sumatera Barat kehilangan 320.000 hektar hutan primer basah, menyumbang 44% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Area total hutan primer basah di Sumatera Barat juga berkurang 14%, sedangkan Aceh kehilangan 320.000 hektar hutan primer basah, menyumbang 38% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Area total hutan primer basah di Aceh berkurang 9%. Sumatera sedang menuntut keadilan, bukan kepada langit yang menurunkan hujan, tapi pada manusia yang merusak buminya. Jika tata kelola lingkungan tidak dievaluasi, jika izin-izin ini tidak ditinjau ulang, Sumatera hanya menunggu giliran untuk bencana berikutnya. Karena hutan yang hilang akan selalu menagih janji pada tanah yang ditinggalkannya.